bersatu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Aisyah, ikaw mijuju atingku. Aisyah, bunga lebang ngarinya nyawaku. Sialo kotaku cini, tinroku tama baji. Sialo kotaku rampe tamaero. Maane akado. Aisyah, ikaw mijuju atingku. Aisyah, jari gerini aneri nake. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini seperti biasa kita di Nusantara Siang obrolan kuliner dengan tema Asta Cita. Di hari ini sahabat budaya pastinya juga bicara terkait dengan informasi yang ada mengenai bagaimana seorang pengusaha atau juga mungkin yang ingin ekonominya meningkat. Ada beberapa hal yang akan kita bicarakan dan alhamdulillah obrolan kuliner kali ini akan bicara mengenai peluang dan tantangan e-commerce kuliner pariwisata. Kita juga sudah bersama narasumber. Assalamualaikum Pak Firman Rusliawan M. Hum Res MGMT. Beliau adalah Kanit Bursa Kerja Poltek Par Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Pak Firman. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik Pak. Pak Firman, kalau bicara tentang teknologi, pastinya itu teknologi itu sekarang sudah berkembang sekali. Dan ini bicara juga relevan lah dengan kehidupan ekonomi lokal kita. Betul. Bersama ini Pak Firman, Tabe mungkin bisa ceritakan sedikit mengenai peran dan fungsi Bursa Kerja Politeknik Pariwisata Makassar dalam menyiapkan lulusan untuk dunia kerja khususnya di sektor pariwisata dan kuliner. Silakan Pak Firman. Baik, terima kasih. Perkenalkan, sebenarnya saya Firman. Jadi saat ini dipercaya sebagai Kepala Unit Bursa Kerja Khusus Politeknik Pariwisata Makassar. Bursa Kerja pada prinsipnya itu mungkin sebagai gampangnya dipahami sebagai wadah. Jadi kami sebagai lembaga pendidikan dalam bidang pariwisata dan perhotelan itu memiliki bursa kerja sebagai wadah untuk mempertemukan antara supply and demand. Jadi kami mencetak di kampus Poltek Par itu kami mencetak SDM-SDM yang siap untuk bekerja di
industri pariwisata. Sedangkan tentu saja industri pariwisata mungkin terdiri dari hotel, restoran, travel agent, IO bahkan itu bisa bekerja sama dengan kami untuk mendapatkan SDM-SDM yang mungkin tidak perlu lagi dari awal, tidak perlu lagi dilatih dari nol. Iya. Jadi ini dari sudut pandang perusahaan tentunya bisa lebih menghemat waktu, lebih menghemat dari segi budget mungkin. Nah, di Bursa Kerja ini kami berusaha memberikan atau menyediakan informasi yang dapat dipergunakan oleh dua belah pihak. Jadi dari alumni sendiri itu bisa tahu ternyata sekarang ada lowongan, ada peluang untuk bekerja di perusahaan A, B, dan C. Sedangkan bagi perusahaan sendiri di industri-industri terkait itu, dia bisa tahu bahwa saya membutuhkan yang spesifiknya seperti ini. Nah, daripada saya membuka talent pool yang luas, itu tentunya pasti akan ada interview yang ribet, yang butuh waktu. Nah, kami membantu untuk mempersingkat atau mengefisiensikan supaya mereka tidak terlalu membuang waktu. Bursa kerja kami kurang lebih berperan seperti itu. Jadi siap dipakai di lapangan begitu Betul, ya Pak Firman betul. ya. Baik Pak Firman, mengapa topik peluang dan tantangan e-commerce ini, e-commerce kuliner pariwisata ini penting untuk kita bahas begitu? Baik, Menurut Pak, apalagi untuk masyarakat luas ini, apa urgensinya? iya, saya mulai dari mungkin gambaran umum yang mungkin kita semua tahu. Nokia mungkin sudah familiar dengan kita ya. Oh iya. Ya, mungkin mungkin banyak orang HP sejuta umat itu Nokia. Nah, Nokia itu kalau kita lihat dulu itu sepertinya raksasa. Tidak ada yang bisa menyaingi. Betul. Tetapi mungkin dalam 1 dekade saja cukup butuh 10 tahun sampai sekarang mungkin bisa dihitung jari orang-orang yang pakai Nokia. Iya. Nah, singkat cerita bahwa Nokia ini kalah bersaing. Kelemahannya cuma satu, bukan karena produknya tidak unggul, tapi karena dia lambat dalam menyesuaikan dengan kemajuan pasar. Nah, kita belajar dari itu, termasuk juga dalam hal ekonomi atau misalnya commerce. Iya. Sekarang ini dengan teknologi, perubahan teknologi, orang lebih condong dengan e-commerce untuk mempromosikan barang-barang atau produk-produk atau komoditinya. Bukan berarti strategi marketing yang lama ditinggalkan, tetapi mungkin metode atau sarananya lebih banyak menggunakan e-commerce, lebih banyak menggunakan teknologi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Inilah yang kami coba mendukung juga dari Poltekpar Pariwisata Makassar, karena kami punya beberapa hal terkait juga termasuk dengan kuliner, dunia kuliner. Beberapa alumni kami juga selain bekerja juga membuka usaha sendiri. Dan tentunya ini sangat terkait dengan e-commerce tadi. Nah, kami juga berusaha supaya masyarakat secara luas, secara umum itu bisa paham dan mengerti bahwa ternyata strategi penjualan ini ada juga yang lebih simpel, cuman butuh sedikit waktu untuk mempelajarinya. Begitu mungkin ya. Oke, baik. Pak Firman, adakah contoh menurut Tas sendiri nih, apa saja peluang terbesar yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kuliner di daerah kita untuk mengembangkan bisnisnya melalui platform e-commerce, terutama dalam kaitannya dengan publikasi pariwisata? Kan ini juga berkaitan, tahu atau Pak? Betul. Ada e-commerce pasti ada pariwisata yang mau datang, apalagi makan gitu ya. Wah. Kuliner ini Pak Firman. Makassar kota makan enak kan. Iya betul, cocok ya. Oke, silakan Pak Firman. Baik, ya kalau mungkin lebih spesifik ke kuliner. Kita semua tahu bahwa Makassar tidak kekurangan dengan masakan-masakan makanan-makanan enak ya. Kita punya coto Makassar, kita punya palu basah, kita punya sop saudara, kita punya segala macam. Nah, kalau menurut pandangan saya, kita sebenarnya sudah punya bahan-bahan ini, kita sudah punya barang dalam tanda kutip atau komoditi yang kita bisa jual dalam kaitannya dengan pariwisata, dalam dunia pariwisata ini.
Saya teringat mungkin beberapa tahun lalu ada acara kuliner di TV yang hostnya itu Pak Bondan, almarhum. Mak Nyus, itu yang tagline-nya. Nah, beliau mencoba mengedukasi itu dalam dunia kuliner. Jadi dibilang sempat bilang, wah ini Pak Bondan apa tidak tekanan darahnya karena makannya enak terus, kalau syuting pasti makan kan. Itu apa tidak berpengaruh ke kesehatan, tapi dalam salah satu wawancara dia bilang, oh ya karena saya tahu ilmunya. Saya tahu kalau misalnya hari ini saya yang masuk ke badan saya itu seperti ini kolesterol, butuh sekian jam atau butuh waktu berapa lama supaya saya bisa makan yang mungkin sama lagi. Nah, ini mungkin ini juga yang menarik untuk lebih dikembangkan supaya masyarakat lebih aware. Saya sempat berpikir bahwa mungkin akan bagus kalau misalnya ada paket wisata kuliner misalnya. Nah, ini mungkin bagaimana kalau selama ini yang konvensional orang datang ke Makassar atau ke daerah-daerah untuk melihat objek wisatanya. Nah, kuliner ini mungkin sekedar sampingan. Bagaimana kalau ini kita balik? Ini dibuat menjadi hal yang utama. Tetapi tentunya ya seperti tadi harus ada ilmu untuk mengaturnya. Jadi jangan kalau misalnya pagi kita makan coto, siangnya kita hantam lagi sop saudara, malamnya konro lagi. Nah ini kan, ini biasa yang pengaturannya. Iya. Nah hal-hal seperti ini saya pikir kalau dikembangkan dan bekerja sama dengan UMKM atau industri-industri mikro ini bisa membuka peluang baru. Yang kedua di Makassar dari beberapa tahun lalu saya lihat ada mungkin lebih dari satu ya, ada yang UMKM bergerak di bidang memproduksi coklat. Coklat Batak yang semuanya itu dari produk Sulawesi Selatan. Cukup menarik, tapi sayangnya pada saat itu saya melihat ini belum dikembangkan atau belum terpromosikan dengan baik. Nah, saya mengambil contoh misalnya kalau misalnya di daerah lain ya mungkin itu ada produk seperti itu, maka yang dikembangkan bukan hanya produknya, bukan hanya sistem pemasarannya, tetapi juga lingkungannya itu dibuat sedemikian rupa jadi orang tertarik ke sana, bisa melihat langsung, oh ternyata pembuatannya seperti ini. Ya, lebih bagus tuh datang langsung betul, gitu ya Pak Firman ya. Orang lebih bagus datang langsung, betul. Kalau misalnya kita ke misalnya daerah lain ya misalnya kita ke Jogja. Jogja terkenal dengan bakpia. Tapi biasanya kalau kita bandingkan, bakpia kan banyak, mungkin puluhan di sana. Tapi kalau kita bandingkan, orang biasa lebih tertarik ini pabriknya di mana sih? Orang lebih cenderung ke pabriknya. Mungkin dari segi faktor ekonomi, tapi di sana juga mereka bisa lihat, ternyata ya memang menarik untuk melihat ini. Nah, kenapa itu tidak kita adopsi, tidak kita bawa ke Sulawesi Selatan khususnya Makassar? Jadi bukan cuma produknya, tetapi juga prosesnya. Karena proses pembuatan ya. Ada juga orang-orang atau tipe-tipe orang yang tertarik untuk melakukan perjalanan untuk terlibat langsung di dalamnya, experience yang mereka cari. Jadi saya pikir itu hal yang menarik, cuman mungkin belum terekspos sampai sekarang. Begitu. Itu contoh yang bagus untuk ditiru. Betul. Oke. Baik, Pak Firman, kalau bicara tentang destinasi wisata, apalagi kan ada ini mau contoh nyata nih Pak Firman. Adakah contoh nyata atau kisah sukses dari UMKM kuliner yang berhasil memanfaatkan e-commerce untuk tidak hanya menjual produk, tetapi juga mempromosikan destinasi pariwisatanya atau daerahnya sendiri. Nah ini mungkin ada contoh dari Makassar atau sekitarnya, Pak Firman. Baik, yang terlintas di pikiran saya itu salah satunya adalah Kopi Toraja. Ya, Arabica. Nah, itu di salah satu daerah namanya Tondok Lita, Toraja Utara. Itu memang kaya akan komoditas kopi dan itu sudah diekspor ke Jepang. Pasar utamanya di Jepang. Kalau misalnya kita semua tahu mungkin
Ada yang rajin ke kafe pasti tahu Toarko. Itu salah satu yang menangkap pasar itu lalu mungkin mengekspornya. Nah, ini tadi yang saya maksud. Saya pikir kalau kalau ini kita bisa kembangkan jadi masyarakat yang juga ke Toraja misalnya, itu bukan cuma lihat alamnya, tapi juga lihat dari alam ini ada komoditas yang terkenal sampai keluar. Ya, kopi-kopi kita itu tidak kalah dari Enreka, mungkin Kalosi, dari Toraja kita tidak kalah dari kualitasnya. Dan ini mungkin yang kita kembangkan bisa menjadi paket wisata, bisa menjadi hal-hal yang juga menghidupkan ekonomi dari masyarakat lokal yang ada di sana. Saya pikir itu cukup inspiratif. Keterlibatan masyarakat itu akan sangat berarti, meskipun kita mulainya mungkin agak sedikit butuh effort ya. Tapi paling tidak kita tahu arahnya kemana. Iya sih, kalau Pak Firman, menurut yang pernah saya dapat informasi dari teman-teman komunitas kopi, itu mereka mengadakan pernah tahun kemarin itu mereka berkumpul di Toraja untuk meracik beberapa racikan kopi mereka untuk mengembangkan kopi di Toraja. Betul. Itu salah satu juga mungkin yang dilakukan oleh para komunitas pencinta kopi. Betul, ya. Apalagi orang-orang yang pergi itu adalah orang-orang yang penyuka kopi, Pak Firman. Iya betul, karena katanya ada yang peminum kopi, ada yang penikmat kopi. Kalau minum kopi apa saja kopinya diminum. Kalau penikmat itu dia tahu ciri khasnya, begitu ya Pak Firman ya. Oke, Pak Firman, kalau bicara lagi tentang e-commerce, nah bagaimana e-commerce dapat membantu pelaku usaha kuliner sendiri bahkan yang berskala rumahan ya. Kita tahu lah sekarang banyak nih bekerja sama dengan para driver yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, untuk menjangkau pasar pastinya yang lebih luas, tidak hanya lokal tapi juga wisatawan dari luar kota atau bahkan mancanegara. Nah, bagaimana e-commerce dapat membantu pelaku usaha kuliner itu sendiri? Baik, sekarang kita hidup di era di mana teknologi itu pesat sekali. Apa ada yang di ujung jari. Iya betul. Apa yang terjadi di belahan dunia manapun, kalau misalnya kita sudah punya gadgetnya, maka kita bisa tahu. Begitu juga dengan dunia usaha kuliner ini. Apakah itu letaknya di lorong, apakah itu ada di pinggir kota, tapi kalau sudah masuk di Instagram, sudah masuk di TikTok, saya pikir tidak ada lagi orang di Makassar yang buta tentang teknologi ini untuk melihat. Nah, itulah yang saya maksud tadi di awal, bahwa sebarannya dengan teknologi ini, sebaran promosinya itu makin luas. Sekarang yang diperlukan oleh para pelaku UMKM adalah bagaimana meramu informasi-informasi itu, bisa kalau misalnya lewat video, mungkin apa yang ditampilkan lewat foto, bagaimana meramu supaya yang melihat video ini, foto ini itu bisa tertarik. Sayangnya kalau dari beberapa penelitian dari 5 tahun terakhir, salah satu tantangan saya tidak bilang masalah ya, tapi salah satu tantangan yang mungkin harus ini adalah literasi teknologi dari unsur promosi ini. Itu mungkin yang masih perlu kita upayakan sama-sama. Oke. Baik, Pak Firman, selain platform e-commerce sendiri, bagaimana peran media sosial dan juga strategi digital marketing lainnya untuk memperkuat promosi kuliner lokal di ranah online? Jadi kita lihatlah sekarang, persaingan di mana-mana UMKM, mau platform apapun dia pakai begitu, tidak mau kalah bersaing, tampilannya pun secantik dan semenarik apapun, bahkan behind the sky-nya itu dia rekam untuk menarik bahwa produk saya higienis, produk saya bagus. Betul. Dan saya mengerjakan sendiri dengan apa yang Anda lihat di dapur saya yang tidak ada tikusnya begitu. Mohon maaf ini tanda kutip. Oke, silakan Pak Firman. Biasanya saya melihat ini dalam dua jenis pasar yang besar. Misalnya kalau kita melihat dari pasar domestik, maka mungkin tidak terlalu banyak pertimbangan. Kalau Anda bisa membuat itu meramu, mengemas jadi hal yang menarik, disusun atau di-upload di media sosial dengan tentu cerita yang menarik juga, mungkin itu sudah cukup. Tetapi untuk pasar-pasar, kalau kita mau merambah yang lebih
internasional, maka ada beberapa aspek lain yang perlu diperhatikan. Terutama tadi misalnya, kebersihan pembuatannya itu menjadi salah satu penentu. Nah, itulah kenapa mungkin ada beberapa UMKM yang melihat bahwa perlu juga mungkin saya tampilkan ini bagaimana membuatnya. Ya, apakah kalau misalnya itu kue-kue penganan kecil, apakah membuatnya itu yang membuat pakai sarung tangan plastik yang higienis atau bagaimana? Begitu juga dengan penggunaan bahan-bahan. Biasanya kan kalau misalnya kita lihat onde-onde, kita bilang apa? Umba-umba, ya, iya. warnanya hijau. Iya. Hijaunya ini dari mana? Nah, saya pernah punya pengalaman. Iya. Dulu pada saat saya masih di Australia, di sana ada Indofest namanya. Indofest itu festival 17-an, jadi banyak warga-warga Indonesia kumpul, dan tentunya ini menarik juga untuk orang-orang bule Australia di sana kan, banyak kue-kue tradisional. Salah satunya itu adalah itu tadi, umba-umba ya, warna hijau, kecil, imut, ada taburan kelapanya. Nah, pada saat itu mereka mungkin masih tanya-tanya ini apa. Tapi pada saat dijelaskan bahwa ini semua terbuat dari bahan-bahan yang alami, di dalamnya itu brown sugar, gula merah, terus di luarnya ini hijaunya ini dari pandan, bukan dari hal-hal yang kimiawi. Itu justru banyak yang tertarik karena ya sebagaimana kita tahu mungkin orang-orang di luar itu lebih aware, lebih sadar bahwa ini sekarang kalau ini yang alami itu lebih baik dibanding yang mengandung kimiawi. Hal-hal seperti itu mungkin yang perlu dipertimbangkan. Jadi kita tahu di mana pasar kita tahu bagaimana bereaksi terhadap permintaan pasar. Oke. Baik, Pak Firman, kita jeda dulu. Kita akan kembali sesaat lagi selepas pesan-pesan berikut ini. Baik. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Firman, sahabat budaya, dan masih terkait dengan bagaimana e-commerce itu berkaitan dengan kuliner pariwisata. Nah, Pak Firman, tadi sudah kita sudah bahas bahwa kuliner itu sangat penting dengan e-commerce yang ada. Betul. Pengusaha pun harus melek dengan teknologi. Betul sekali. Dan kali ini setelah melihat peluang, tentu ada tantangan yang harus dihadapi. Apa tantangan yang harus dihadapi sebenarnya? Zaman now ini, apalagi Gen Z juga sudah merambah ke e-commerce itu sendiri.
Nah, mungkin tadi kalau misalnya dalam bidang digitalisasi, Iya. promosi itu kalau kita lihat mungkin di awal ada beberapa UMKM yang mencoba memasarkan itu kelihatan menarik. Tapi biasanya itu akan diikuti dengan pola-pola yang sama dengan pelaku-pelaku UMKM yang lain, sehingga kadang-kadang perlu sesuatu yang lain lagi, perlu sesuatu yang beda lagi. Ya kalau misalnya Panji, saya mengutip Panji biasa bilang sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Mungkin kalau dalam bidang promosi atau marketing itu kena karena kita kan berpromosi untuk mencari perhatiannya orang dulu. Iya, betul. Setelah itu, setelah kita dapat perhatiannya, baru orang mungkin akan cari tahu, oh apa terbuat dari apa, di mana, berapa harganya. Nah termasuk itu juga. Jadi kalau saya kemungkinan tantangan utama adalah literasi terkait dengan digitalisasi ini dan hubungannya dengan promosi atau marketing. Kita juga perlu lebih kalau misalnya mungkin tidak terlalu, kalau orang asing panas-panas tai ayam. Itu? Ini mungkin perlu lebih konsisten. Perlu lebih konsisten, jangan hanya di awal saja, tapi paling tidak semangat itu kita jaga bagaimana berpromosi dan bagaimana konsisten dengan promosi itu, meskipun mungkin fluktuatif, jadi naik turun ini, kita bisa promosi ini, ada banyak yang laku, tapi mungkin besoknya, sedikit, kalau begitu tidak berhasil, jangan dulu, karena tentunya semuanya butuh waktu. Nah tentunya kesadaran dari pihak-pihak pelaku UMKM ini juga perlu ditingkatkan, karena sebagai sesama pelaku mungkin bagusnya kalau misalnya kita ada tidak saling menjatuhkan. Nah itu kadang-kadang biasa juga langsung atau tidak langsung terjadi. Ya, nah kami di Poltek Parma Makassar ini mencoba berkontribusi sedikit lah mungkin. Jadi kalau kami di kampus itu biasanya ada program-program penelitian, ada pengabdian masyarakat juga. Nah teman-teman yang ada di program studi seni kuliner, ya mungkin yang dulu lebih kenal dengan tata boga misalnya, yang berurusan dengan memasak, ya itu kalau penelitian itu atau pengabdian masyarakat itu beberapa kita memang langsung melibatkan masyarakat. Kita ke kecamatan-kecamatan atau kelurahan-kelurahan, kita libatkan di sana pelaku-pelaku UMKM-nya, khususnya yang bersentuhan dengan produk makanan. Untuk apakah kita mencoba dari sisi produknya, pengembangan produknya. Kalau misalnya kita bikin ini dulu mungkin pisang hijau dengan sebagaimana yang kita tahu, ini bagaimana supaya inovasinya lebih menarik. Onde-onde bagaimana, apakah dari pengemasannya ataupun dari segi manajemen atau mungkin promosinya. Jadi teman-teman mencoba masuk dari sisi itu sebagai bagian dari pengabdian masyarakat. Tantangannya mungkin seperti itu, kita berupaya juga tidak makin memberatkan, tapi kita berupaya membantu dari sisi pelatihannya. Iya. Pelatihannya ini yang pentingnya juga ya. Nah Pak Firman, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha kuliner saat mereka mulai atau mengembangkan bisnisnya di platform e-commerce, misalnya persaingan tadi yang Pak Firman katakan, kualitas produk, pengemasan, logistik, kepercayaan konsumen. Ini juga sangat penting karena kalau kita kalau contoh saya sebagai konsumen, aku beli itu makanan, terus rasanya enak, pasti mau beli lagi. Nah, terus kalau dikemasnya, cantiknya kemasannya, pas dirasa enak tuh rasanya, tambah deh. Oke, silakan Pak Firman. Kalau merujuk dari hasil penelitian beberapa tahun terakhir terkait dengan e-commerce ini, di beberapa penelitian itu selalu memasukkan dari beberapa tantangan, selalu ada unsur modal, keterbatasan modal untuk pelaku UMKM. Jadi mungkin di skala lokal ini mungkin kita sudah tahu, sudah terkenal. Tapi pada saat dia mau melebarkan sayapnya, melebarkan usahanya, mungkin berkoordinasi atau bekerja sama dengan pihak lain di luar,
mungkin di situ ada kendala modal. Selalu itu ada yang tersebut di penelitian-penelitian. Tapi mungkin bisa kita lihat juga bahwa seperti yang dikatakan tadi, ada juga faktor-faktor lain. Yang paling utama pasti kita harus mengandalkan produk dulu. Kalau apalagi kalau misalnya produk makanan, sebaik apapun promosinya, tapi kalau memang makanannya tidak cocok dengan lidah orang Makassar misalnya, ya biasanya orang cuma membeli sekali. Tidak akan ada repetisi dari pembelian itu, tidak akan ada pengulangan karena tidak cocok dengan lidah saya ini. Ya sudah. Tapi kalau memang cocok, maka bisa unsur lain lagi mempengaruhi kepercayaan konsumen, misalnya seperti yang dikatakan. Ada beberapa, kalau kita lihat skala nasional skala ini, beberapa produk yang sebenarnya tidak ada masalah dengan rasanya, tidak ada masalah dengan produknya, tetapi karena ada satu kejadian mungkin yang membuat brandnya itu mungkin tidak mendapat simpati, akhirnya orang tidak jadi membeli atau mungkin membatalkan. Kadang-kadang ini juga menjadi faktor ya. Jadi memang yang semuanya mungkin memang harus berimbang, harus seimbang. Tapi paling tidak kita tahu competitive advantage-nya kita, keunggulan bersaing kita di mana. Jadi memang harus dilihat dari semua faktor, dari semua sisi. Inilah gunanya pelaku-pelaku UMKM bisa saling melihat, mungkin bisa saling tukar pikiran karena tujuannya bukan sharing, kalau semua dilihat dari semangat untuk kritik membangun, maka tentunya akan banyak masukan. Tapi kalau semua dilihat dari dia bilang begitu karena iri sama saya, kalau semuanya negatif di awal, biasanya tidak akan selesai, tidak akan ketemu solusinya. Demikian. Oke, baik. Kayaknya begitu biasa terjadi. Ya, biasa. Biasa itu Pak Firman. Nah, bagi masyarakat sekarang yang mungkin memiliki keterbatasan modal yang tadi Pak Firman sempat katakan, atau pengetahuan teknologi, adakah strategi, tips praktis yang hemat biaya untuk memulai atau mengatasi tentang tantangan dari e-commerce itu sendiri? Baik, kalau terkait dengan modal, saya pikir yang paling masuk akal adalah bermitra. Minjam? Oh salah. Bisa jadi alternatif. Minjam. Ya, tapi kalau misalnya bermitra mungkin kita lihatnya sebagai sharing sumber daya. Ya, jadi kalau misalnya saya mungkin punya produk, tapi saya tidak punya budget, tidak punya anggaran untuk melakukan promosi yang jor-joran. Saya mungkin bisa bermitra. Sekarang kan kita lihat mungkin kalau misalnya dari segi kita dulu banyak pada saat kita pandemi, UMKM itu banyak terbantu oleh misalnya GoFood atau Gojek atau Grab atau platform-platform yang menyediakan seperti itu. Karena ya kalau kita mau lihat ke belakang lagi, sebenarnya e-commerce ini mulai naik pada saat itu. 2020. Pada saat COVID mulai lucu-lucunya, orang sudah ada pembatasan ini itu. Kalau di survei yang pernah saya baca itu, misalnya untuk UMKM bukan restoran ya, tapi tempat makan lah ya, itu tutup setelah pembatasan selesai pun. Mereka langsung dari yang dulunya mungkin 100% ada pengunjungnya, itu yang makan di tempat tinggal 5%. Karena mungkin harus, tidak semua, mejanya tidak boleh terisi semua, kan harus ada jeda 5%. Selebihnya mengandalkan online, pemesanan online. Jadi saya pikir akan sangat masuk akal, dan ini saya pikir sudah terjadi juga. Kalau misalnya kita lihat di Makassar sendiri, beberapa tahun terakhir kan itu pemerintah kota juga rajin bekerja sama mengadakan misalnya food event, kuliner event, F8 salah satunya yang besar. Biasanya. Ya, Tiap tahun itu Pak Firman. Betul, dan itu tentunya menyemangati teman-teman UMKM untuk berpartisipasi. Mereka juga bisa mengupgrade dirinya. upgrade diri, banyak mitra juga di situ. Saya pikir yang paling masuk akal itu untuk strategi mengatasi masalah modal ini. Oke, baiklah. Nah, Pak Firman, bagaimana pelaku usaha kuliner dapat memastikan standar kualitas dan kebersihan? Tadi sempat kita
bicara Betul, kebersihan produknya sendiri, untuk mereka tetap terjaga saat dipasarkan melalui e-commerce, terutama untuk produk makanan yang rentan begitu. Betul, Ya, video mungkin tadi yang sempat Pak Firman singgung juga dengan saya Betul. tadi di awal, silakan. Ya, jadi saya mencoba untuk berpikir bahwa tidak ada mungkin pelaku-pelaku di bidang kuliner ini yang sengaja. Misalnya kalau ada yang kita temui atau ada yang kita lihat, tidak hygiene ini tidak ada mungkin yang sengaja. Cuman masalah ketidaktahuan mungkin. Nah, kami selaku lembaga pendidikan juga Politeknik Makassar itu membuka diri, sangat membuka kerjasama. Kalau misalnya ada teman-teman pelaku UMKM yang sebenarnya yang standar hygiene di makanan itu bagaimana sih? Nah, kami kebetulan di prodi seni kuliner itu ada salah satu mata kuliah yang diampu juga oleh kebetulan sahabat saya, itu terkait dengan bagaimana food gradingnya, bagaimana menangani bahan, mulai dari bahan itu dipetik, kalau misalnya dari dipetik, terus bagaimana disimpan, bagaimana ini itu sampai disajikan, bagaimana itu yang aman dan yang menurut standar. Itu kalau misalnya memang ada beberapa, kami sangat terbuka, mungkin kita bisa adakan FGD atau mungkin seminar terkait itu. Nah, setelah itu baru mungkin di sarana promosi mungkin bisa diperlihatkan sedikit, oh ternyata di back of the kitchen-nya memang hygiene, memang menggunakan higienis, itu tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Nah, jadi saya pikir ini juga patut menjadi perhatian dan kami siap untuk bermitra terkait dengan hal itu. Iya, oke deh, ada tawaran nih. Betul. Nah, Pak Firman, bagaimana peran institusi pendidikan seperti Politeknik Pariwisata Makassar atau juga mungkin pemerintah daerah dalam memberikan pelatihan atau dukungan kepada UMKM kuliner untuk menghadapi tantangan e-commerce ini? Adakah hal tersebut? Tadi Bapak bilang kami siap mengajarkan gitu. Silakan Pak Firman. Baik, jadi saya rasa ini sudah kami laksanakan juga, dan mudah-mudahan kedepannya masih akan terus berlanjut kerjasama kami juga dengan Pemda dalam hal ini mungkin Dinas Pariwisata yang ada di daerah-daerah kabupaten kota itu masih terus berlanjut. Teman-teman juga masih melakukan penelitian terkait, karena kalau kami lihat ini kan simbiosis mutualisme. Kita saling membutuhkan, saling menguntungkan. Jadi yang kami bisa adalah memberikan pelatihan, mungkin yang terkait dengan penyediaan sasaran atau targetnya yang tepat, mungkin Pemda lebih tahu, karena oh ini di daerah saya ini UMKM ini bisa didorong untuk mengikuti itu. Jadi kita selalu kerjasama, kita selalu menjaga kerjasama dengan Pemda dalam kegiatan lain pun, bukan terbatas di kuliner, tapi misalnya dalam penyelenggaraan event-event besar yang biasanya di dalamnya ada juga kuliner terlibat. Kita selalu berusaha memberikan apa yang bisa kita bantu. Jadi kedepannya semua lebih ringan kalau misalnya kita punya peran masing-masing dan dijalankan. Iya, jadi kita oke lah. Baik, Pak Firman, kita jeda kembali. Nanti kita akan kembali selepas yang berikut ini. Pak, tidak mau berhenti tuh main judi online. Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Salah pilih. Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus? Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Ma, takut, Kak. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu. Mama, Bapak. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali. Sudah. Beri kalian semua. Itu urusan saya. Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangostana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Kita melanjutkan perbincangan kita siang hari ini, sahabat budaya, bersama Pak Firman. Nah, Pak Firman, sebagai penutup penghujung acara kita siang hari ini, adakah tips yang ingin Pak Firman sampaikan kepada masyarakat, khususnya yang tertarik untuk terjun ke dunia usaha kuliner berbasis e-commerce dan juga pariwisata? Silakan Pak Firman. Baik, jadi mungkin yang perlu saya sampaikan dan menjadi harapan saya adalah kalau kita punya minat untuk melakukan sesuatu, misalnya kita mau bikin bisnis kuliner, tapi mungkin kita merasa bahwa masih ada yang kurang, saya belum tahu cukup banyak. Ya, kita bisa cari tahu, mungkin kami menjadi salah satu yang bisa menjadi partner untuk saling sharing. Pihak lain juga saya pikir ada yang bisa membantu, apakah itu dari segi ide, pikiran, ataupun pelatihan-pelatihan. Nah, ini yang saya pikir menjadi penting, karena jangan mungkin hanya bermodal mau. Habis itu mungkin adaptasi sepenuhnya dari usaha-usaha lain, tapi mungkin kita tahu apakah yang dilakukan ini benar atau tidak. Jadi saya pikir mencari tahu itu penting, dan mungkin kami bisa menjadi salah satu pihak yang bisa membantu untuk itu terkait dalam bidang kuliner. Di situ mungkin nanti kita bisa koordinasi lagi, mungkin kita bisa melibatkan pihak lain lagi terkait dengan mungkin bagaimana sih e-commerce-nya ini yang cocok, yang tepat bagaimana, yang ke depan berpeluangnya bagaimana. Demikian, nah, harapan saya juga seperti itu. Oke, baik. Pak Firman, yang berikutnya, apa harapan Pak Firman sendiri untuk masa depan e-commerce kuliner, terutama pariwisata di Makassar dan Indonesia secara umum, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, Pak Firman? E-commerce kan kalau kita secara garis besar itu menjadi bagian dari promosi, ya. Itu e-commerce dipergunakan untuk promosi, tapi dalam promosi sendiri ada promosi positif. Tak lekang oleh waktu juga kayaknya e-commerce ini ya Pak Firman. Ada juga promosi negatif. Oke. Nah, harapan saya promosi-promosi kita untuk membranding produk kita ini, kita tetap stay di jalur yang positif. Artinya kita mempromosikan, kita mengkomersialkan produk kita tanpa memberikan citra buruk kepada produk-produk saingan kita atau produk-produk lain. Lebih fokus ke kelebihan kita saja, jangan fokus ke kekurangannya yang lain. Kenapa? Ini yang biasa menimbulkan riak-riak sampai tidak akur ini sesama pelaku UMKM. Nah, tentunya untuk itu ya butuh lagi mungkin orang lain yang lebih pakar di bidang itu bagaimana. Jadi banyak pihak yang bisa terlibat dalam e-commerce ini. Bagaimana nih Pak Firman? Biasa kan ada yang live. Kita tidak bisa pungkiri live TikTok maupun live TikTok lah, banyak lah yang kalau kita lihat mereka berjualan, terus ada komen-komen yang masuk gitu, komen-komen yang bilang enggak bagus J, begitu J, padahal mungkin mereka belum mencoba produk tersebut. Nah sebenarnya kita sebagai penjual yang sedang online, apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga mental itu dan menjaga otak kita tuh tidak sampai naik darah, orang bilang gitu. Jadi apa ya mungkin Pak Firman ingin sampaikan? Ya, yang pertama mungkin perlu juga manajemen kontrol diri sendiri ya. Kalau misalnya kita punya staff atau punya karyawan yang memang tugasnya adalah live, ya dilihat juga ini bukan orang yang
sumbu pendek. Oh. Ya kalau misalnya baru dikritik sedikit saja langsung dia yang marah-marah, tentunya bukan ke orang itu dampaknya, tapi ke brand produk kita, ke toko kita. Nah, ya mungkin kita sering juga sekarang lihat memang agak prihatin juga sih karena netizennya ini, iya, apalagi namanya suka nggak uji mental katanya. Betul. Uji mental mentalnya bagus tidak itu, apalagi suaranya sudah serak, lebih lagi penjual nagang yang begitu kadang-kadang memang belum dicoba produknya, belum ini, tapi komen duluan ya, seolah-olah ini. Jadi memang selain punya basic tentang produk, yang melakukan live ini kan ya yang namanya live kan pasti langsung tidak bisa ditarik lagi kata-kata kita kan. Betul, Itu juga harus mungkin dikasih dulu kursus singkat ya. Loh ini kalau ada yang begini ya ice itu breaking orang kalau istilahnya ice breaking atau paling tidak bisa dialihkan. Nah, kalau misalnya semua yang negatif itu mau dilayani, satu saja yang dilayani, biasanya akan ada lagi komentar-komentar reaksi-reaksi yang lain, jadi panjang lagi. Jadi memang padahal tujuan kita kan untuk mempromosikan. Jadi mungkin ya memang perlu yang saya bilang tadi, perlu waktu. Dalam waktu ini mungkin kita butuh waktu juga untuk dapat marketer yang cocok ini live, dia tidak ini lah. Jadi seperti itu. Oke, baik Pak Firman, yang sudah kita bahas tadi tentang pertumbuhan ekonomi sangat menarik sekali. Semoga informasi dan wawasan yang Pak Firman berikan kepada kami saat ini, juga pendengar kami ini bisa dimanfaatkan dan bisa diambilkan pelajaran untuk memulai usaha, apalagi yang baru mau usaha kuliner begitu ya. Sampai jumpa Pak Firman. Terima kasih untuk aktivitasnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana janji nuri kalengku Teten jarret aneri lampangku Rua pianjo batarada ele Rua todong anjori atingku Kamale bakmi anjori kamase Jadi nupa dong kokari atingku Irim bella mau lampangku andile Giling jangan iri tumarae Kana tomo la tene nyawanu Kana tomo tene talasanu Apa jinuk giling tonja salasani Boleh kalau kota ni balai Ane kamaerok makong maliang Kutea tonja nakeni sesai Keremi maeru pangku andile Kulanu paretnya patung kosiri sayang lana tabasan bisero sana mako antu ranak mainake lana taba pangat kali kama mintu andi kama mintu sayang kama mi antu kodong kasiana salah saya panrak mako antu lokok mainake masih miera mi mange apulina parisita nukana tomo la tene nyawanu nukana tomo tene talasanu apa jinuk giling tonja salasani boleh kalau kota ni balai ane kamaerok makong maliang kutea tonja nakeni sesai keremi maeru pangku andile kulanu pare
adeknya patung kosiri. Sayang lana tabasan di sekno sanang mako antu ranak makinake lana taba pangakali kama mintu andi kama mintu sayang kama mi antu kodong kasih na salah saya pandrak mako antu lokok mainake masih miera mi mange apulina parisita rasa na janji nuri kalengku te penjare aneri lampangku rua pianjo batarada ele kirua todong anjori atingku kamale bakmi anjori kamase jadi nupa dong ko karya tingku ikrim bella mo lampangku andile dilenjangai di tumarae. Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.